Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa washabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat diberikan kelancaran urusan serta kesehatan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada pertemuan ke-12 atau tugas ke-12, izinkanlah saya menyampaikan materi tentang supervisi pendidikan. Yang mana tujuan dari supervisi pendidikan memiliki 5 tujuan. Yang pertama, mengetahui tentang pengertian supervisi pendidikan. Yang kedua, mengetahui tujuan supervisi pendidikan. Yang ketiga, mengetahui sasaran dalam supervisi pendidikan. Yang keempat, mengetahui fungsi dari supervisi pendidikan. Yang kelima, mengetahui ruang lingkup dan teknik dari supervisi pendidikan. Baiklah, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu tentang pengertian supervisi pendidikan. Sejatinya, istilah pendidikan sudah tidak asing lagi diperkenalkan dalam dunia maya atau dunia pendidikan. Kemudian, istilah supervisi adalah sebuah kegiatan yang mengacu kepada sebuah perbaikan dalam sebuah institusi. Banyak para pegawai yang berkecimpung dalam sebuah institusi merasa ketakutan ketika mendengar bahwa institusi yang bersangkutan akan dikunjungi oleh supervisor. Anggapan masyarakat, institusi supervisor adalah yang diperintahkan oleh atasannya untuk membentak dan memarahi para pegawai-pegawai yang sedang aktif di institusi. Kata supervisi diadopsi dari bahasa Inggris, yaitu supervision, yang berarti pengawasan atau kepengawasan. Orang yang melaksanakan pekerjaan supervisi disebut supervisor. Supervisi adalah sebagai bantuan dan bimbingan kepada guru dalam bidang instruksional, belajar, dan kurikulum dalam usahanya untuk mencapai tujuan sekolah. Ada beberapa ahli yang telah memberikan sumbangsi pemikirannya tentang makna supervisi. Di antaranya yaitu ada Kimball Willis, yang kedua ada Harold P. Adams dan Frank Gedicke, yang ketiga ada Thomas H. Briggs dan Joseph Justman. Dan dalam kesimpulannya, yaitu supervisi yaitu sebagai upaya yang dilakukan oleh para pengawas untuk melihat kinerja personalia dan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap salah satu bagian kerja yang tidak maksimal dalam menunjukkan kinerjanya. Berdasarkan pendapat di atas, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa supervisi merupakan suatu layanan dan bantuan yang diberikan oleh supervisor kepada guru dan upaya memperbaiki pembelajaran sehingga pembelajaran dapat belajar dengan efektif. Dan untuk materi yang kedua, yaitu tentang tujuan pendidikan atau supervisi pendidikan. Semua kegiatan yang dilakukan tentu memiliki tujuan dan selalu mengarah kepada tujuan yang ingin dicapai. Pendidikan merupakan salah satu bentuk kegiatan manusia yang memiliki tujuan yang ingin dicapai dari proses pelaksanaannya. Merumuskan tujuan supervisi, pendidikan harus dapat membantu mencari ide dan menentukan kegiatan-kegiatan supervisi yang lebih efektif. Dari sekian banyaknya tujuan supervisi pendidikan, yang pertama yaitu membantu guru agar dapat lebih mengerti dan menyadari tujuan-tujuan pendidikan di sekolah dan fungsi sekolah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan itu. Yang kedua, membantu guru agar mereka lebih menyadari dan mengerti kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi siswanya. Yang ketiga ada untuk melaksanakan kepemimpinan efektif dengan cara yang demokratis dalam rangka meningkatkan kegiatan-kegiatan profesional di sekolah. Yang keempat ada menemukan kemampuan dan kelebihan tiap guru dan memanfaatkan serta mengembangkan kemampuan-kemampuan itu dengan memberikan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuannya. Yang kelima, membantu guru meningkatkan kemampuan penampilannya di depan kelas. Yang keenam, membantu guru baru dalam masa orientasi supaya cepat dapat menyesuaikan diri dengan tugasnya dan dapat mendayagunakan kemampuannya secara maksimal. Yang ketujuh, membantu guru menemukan kesulitan belajar muridnya dan merencanakan tindakan-tindakan perbaikannya. Yang kedelapan, menghindari tuntunan-tuntunan terhadap guru yang di luar batas atau tidak wajar baik tuntunannya. Dari kesimpulannya, tujuan supervisi pendidikan adalah mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik melalui pembinaan dan peningkatan profesi mengajar. Tujuan utama supervisi adalah memperbaiki pengajaran. Tujuan umum supervisi adalah memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada guru dan staf agar personil tersebut mampu meningkatkan kualitas kinerjanya.
dalam melaksanakan tugas dan melaksanakan proses belajar mengajar. Dan untuk materi yang ketiga yaitu fungsi supervisi pendidikan. Menurut Swearingen terdapat 8 fungsi supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu mengkoordinasikan semua usaha sekolah. Usaha-usaha sekolah meliputi usaha tiap guru, usaha-usaha sekolah, setiap guru ingin bertumbuh dan dalam jabatannya. Yang kedua, mempelajari kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, memperluas pengalaman guru. Yang keempat, menstimulasi usaha-usaha sekolah yang kreatif. Yang kelima, memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf supervisi, berfungsi untuk memberikan dorongan, stimulasi, dan membantu guru agar dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mengajar. Yang kedelapan, memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar guru. Dan adapun ruang lingkup supervisi pendidikan. Ruang lingkup supervisi pendidikan merupakan aktivitas menentukan yang esensial yang akan menjamin tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Orientasi supervisi dapat ditentukan sebagai proses pembantu, dengan kata lain, pembantuan dalam pengembangan situasi belajar mengajar agar memperoleh kondisi yang lebih baik. Supervisi tertuju pada perkembangan guru-guru dan personel sekolah lainnya dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. Dalam hal ini, supervisi dapat dilakukan melalui dorongan, bimbingan, dan pemberian kesempatan. Adapun ruang lingkup supervisi pendidikan yang pertama yaitu supervisi bidang kurikulum, yang kedua bidang kesiswaan, yang ketiga bidang kepegawaian, yang keempat ada bidang sarana dan prasarana, yang kelima bidang keuangan, yang keenam bidang humas, dan yang ketujuh ada bidang ketatausahaan. Ruang lingkup supervisi dalam tujuan bidang ini mengurus supervisor mempelajari semua bidang ini tanpa terkecuali. Supervisi bidang kurikulum. Bidang kurikulum menjadi karena proses belajar mengajar adalah kegiatan utama sekolah. Kurikulum merupakan hal yang harus diantisipasi dalam dipahami oleh berbagai pihak. Yang kedua ada supervisi bidang kesiswaan. Hal-hal pokok yang harus disupervisi terhadap siswa yaitu yang pertama motivasi belajar siswa, yang kedua tingkat kesulitan yang dialami, yang ketiga keterlibatan siswa, yang keempat pengembangan organisasi siswa, yang kelima sikap guru, yang keenam keterlibatan dan sebagainya. Hal-hal pokok yang perlu disupervisi terhadap guru yang pertama yaitu masalah wawasan dan kemampuan, yang kedua masalah kehadiran dan aktivitas guru, yang ketiga masalah persiapan mengajar guru mulai dari penyusunan analisis materi pelajar, program tahunan, program semester, program satuan pelajar sampai dengan persiapan mengajar harian atau perencanaan pengajaran. Yang keempat, masalah pencapaian target kurikulum atau ekstrakurikuler. Yang kelima, masalah kerja sama guru dengan siswa, dengan sesama guru, dengan tata usaha, dengan kepala sekolah. Yang keenam, masalah tripusat pendidikan. Yang ketujuh, masalah kemampuan belajar siswa. Yang kedelapan, supervisi bidang sarana dan prasarana. Hal-hal pokok yang perlu disupervisi terhadap sarana fisik antara lain yaitu ketersediaan ruangan untuk perpustakaan, laboratorium, ruang pabrik, ibadah, aula, dan lainnya. Yang kedua, pengelolaan dan perawatan terhadap fasilitas tersebut. Yang keempat, pemanfaatan buku-buku teks pada pokok dan buku-buku teks penunjang. Yang keempat, ada pemanfaatan dan perawatan alat-alat kesenian dan sebagainya. Prinsip-prinsip supervisi. Prinsip-prinsip supervisi memiliki beberapa prinsip. Yang pertama itu prinsip fundamental, dasar. Setiap pemikiran, sikap, dan tindakan seorang supervisor harus belajar dan melandaskan sesuatu yang kokoh atau kuat serta dapat dipulangkan kepadanya. Yang kedua ada prinsip praktis dan peran kepala sekolah sebagai supervisor. Sesuai dengan Edmonds dalam Segala 2005 tentang sekolah efektif menunjukkan bahwa peran kepala sekolah sedemikian penting untuk menjadikan sebuah sekolah pada tingkatan yang efektif. Asumsinya adalah bahwa sekolah yang baik akan selalu memiliki kepala sekolah yang baik. Artinya, kemampuan profesional kepala sekolah dan kemauan yang untuk bekerja keras dalam memberdayakan seluruh potensi sumber daya sekolah menjadi jaminan keberhasilan sebuah sekolah. Untuk lebih mengefektivitas pelaksanaan pekerjaan dan dapat mendaya gunakan seluruh potensi sumber daya yang ada di sekolah, maka kepala sekolah harus
memahami perannya. Kepala sekolah sebagai supervisor perlu memperhatikan prinsip-prinsip. Yang pertama, hubungan konsultatif, kolegial, dan bukan hierarkis. Yang kedua, dilaksanakan secara demokratis. Yang ketiga, berpusat pada tenaga kependidikan. Yang keempat, dilakukan berdasarkan kebutuhan tenaga kependidikan. Yang kelima, merupakan bantuan profesional. Adapun proses dan teknik supervisi, yang pertama itu proses supervisi pendidikan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga evaluasi, dan yang keempat tindak lanjut. Teknik memiliki beberapa kelompok, yaitu yang pertama individu dan kelompok, langsung dan tidak langsung. Baiklah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.